Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, mari kita deres kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu lanjut ke bab 3, yaitu fasal memilih ilmu, guru, teman, dan ketabahan ilmu. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wassabati alaih. Wa yambaghi li talibil ilmi ayyakhtara min kulli ilmin ahsanuhu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali summa ma yahtaju ilaihi fil mal. Jadi hendaknya para santri itu memperhatikan ilmu yang mau dipelajari, ya, yang terbaik bagi santri itu sendiri. Kemudian kita harus tahu juga bahwa yang sangat diperlukan urgensinya dalam mencari ilmu adalah ilmu urusan agama. Karena dalam ilmu agama itu mulai kita lahir, kita dewasa, hingga kita mati itu sangat dibutuhkan. Bagaimana petunjuk-petunjuk hidup itu ada di ilmu agama tersebut. Ya, kemudian untuk masa depan juga. Jadi ilmu agama sebenarnya itu universal. Cuman kadang-kadang kita banyak yang tidak mengetahui bahwa ilmu agama itu seolah-olah berbicara tentang akhirat saja. Coba ya, dalam Al-Quran itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita harus berdiskusi dengan orang yang memahami kompetensi dalam ilmunya, dalam bab apa, misalnya dalam falak itu penentuan awal bulan, ya, yang nantinya dibutuhkan di saat sidang isbat gitu ya. Kemudian apalagi ilmu aljabar dulu ada semuanya di Al-Quran itu, menerangkan itu dan dikembangkan oleh para ulama-ulama salaf terdahulu. Ya, kita tahu dulu ya, Ibnu Sina, kemudian banyaklah ya, ke aljabar termasuk itu adalah cendekiawan-cendekiawan muslim masa lalu yang benar-benar mengembangkan, mengeksplor keilmuan yang bersumber dari ilmu agama. Nah, jadi ilmu agama sumbernya adalah Al-Quran, Sunnah, ijma ulama, qiyas dan lain sebagainya ya, ijtihad ulama juga termasuk. Wa yuqaddimu ilmi tauhid wa ya'rifallaha ta'ala bid-dalili fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan indana laki yakunu athiman bitarkil istidlal. Ya, jadi santri itu harus mempelajari yang utama adalah ilmu tauhid daripada ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana kita mengetahui Allah, bahwa Allah adalah Esa, ya. Kita sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia, ya, yang jumhur itu yang kebanyakan itu adalah Nahdiyin, maka mengikuti petunjuknya yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana kita diajarkan dalam tauhid itu, nanti ada yang namanya sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat jaizatu bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib bagi Rasul 4, mustahil bagi Rasul 4, jaiznya 1. Ya, itu harus dipelajari. Nah, itu harus dari awal. Makanya kitab Ta'lim Muta'alim itu merumuskan bagaimana seorang santri itu mencari ilmu, diawali dengan memahami ilmu fikih itu apa, kemudian bagaimana niatnya, kemudian mencari memilih guru, teman, dan ketabahan dalam berilmu. Imam Syafi'i kalau tidak salah mengatakan
mending kita susah mencari ilmu daripada nanti kita susah payah dalam kebodohan. Jadi kita yang sudah menjadi orang tua, jangan sampai anak-anak kita itu lepas dari pendidikan. Dan sekali lagi, pendidikan paling utama adalah pendidikan agama, karena agama itu dibutuhkan di masa sejak kita lahir, kita dewasa, bahkan kita mati. Ya, dan itu penanaman dasar modal dalam kita kehidupan. Yang mau jadi teknokrat, yang mau jadi pedagang, yang mau jadi politisi, dilandasi dengan basic-basic agama. Ya, kemudian ilmu agama yang paling penting adalah bab tauhid. Ya, bab tauhid tadi ya, kita orang Nahdiyin, Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam bertauhid. Ya, yaitu bagaimana kita memahami sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul. Kemudian apalagi nanti perilaku kita itu dalam keseharian itu, saya dulu di Madrasah Aliyah dulu diajarkan bagaimana tentang akidah Islam, bagaimana tentang tauhid. Ya, kita saat-saat ini yang banyak aliran-aliran sesat itu diterima di banyak orang karena orang tidak memahami ilmu, karena karena keterbatasan ilmu. Bagaimana dulu saya dijelaskan tentang Khawarij. Ya, Khawarij adalah orang yang semangat Islamnya tinggi, tapi dasar keilmuannya zong, dasar keilmuannya nol. Makanya dalam beragama itu, dalam kita hidup itu tidak cukup dengan semangat, tapi harus didasari dengan ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi itu ilmu tauhid itu harus kita tahu ya, jangan sampai kita tidak mengenal Allah, karena nanti ujungnya adalah kepada ma'rifat, endingnya adalah kepada ma'rifat, mengenal Allah ya. Jadi jangan sampai kita itu berislam mengakui Tuhannya Allah tapi tidak mengenal Allah ya, baik dari sifatnya, af'alnya dan lain sebagainya. Tentunya kita mengetahui itu semua adalah dengan dalil. Dalil utamanya adalah Allah dan Rasulnya ya, Allah dan Quran dan Sunnah. Istidlal itu menggunakan dalil. Kita tidak boleh asal ikut orang saja, tapi tidak mengenal. Inilah pentingnya menjadi santri. Jadi kita mengenal Allah dengan berdasarkan ilmu. Ilmu itu diberi petunjuk oleh dalil gitu ya. Karena berbahaya, karena itu kalau kita mengetahui sesuatu dengan dalil itu berarti kita ittiba ya. Jadi kita kalau mengikuti seseorang, mengikuti ulama, mengikuti guru, tapi kita dengar langsung dari guru, gurunya menyebutkan dalilnya, itu proses itu namanya ittiba. Beda kalau taklid. Ya, kalau dalam bertauhid itu kita harus ittiba. Ya, kalau taklid itu mengikuti seseorang, kita nggak tahu dasarnya. Jadi orangnya mau ekstrimnya adalah mau masuk ke jurang, kita juga akhirnya masuk jurang. Makanya ini di sini pentingnya mencari guru. Jadi gurunya adalah yang bersanad. Tidak boleh guru asal-asalan. Di Google mungkin bisa sekarang dicari semuanya keilmuan mungkin ya. Akan tetapi disitulah tidak ada komunikasi antara murid dengan guru. Itu bahaya karena fasyaihuhu syaiton. Nanti gurunya adalah syaitan jika kita tidak berguru fisik langsung dengan mursyid ya. Mursyid itu adalah seorang guru. Jadi saya kira jelas ya bahwa kita mencari guru itu harus guru yang bersanad, tidak boleh asal-asalan, karena nanti jika kita belajar ilmu tanpa guru maka fasyaihuhu syaiton, gurunya adalah syaitan. Oleh karena itu kalau saya di sini itu niatnya deres mutolaah, semoga bermanfaat. Jadi untuk session saat ini kita nggak usah lama-lama biar nanti bisa dipahami, nanti berlanjut ya, di bab ini belum selesai.
kemudian kita bisa menjalankan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.